Horas madihita saluhuna. Selamat pesta Pentakoste peduahon madihita ganut. Adorang sota mulai perminggota tapahibul marohatta masuk mahita di bagasan tangian di bagasan rohatta. Amin. Meredi mahita sian bukwede nomor 460 sada ayat sada saharu di ayat 2. Marhiti-hiti gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehovah, lehonok ku Tuhamu rohanay baru, dohot ordinay baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatok ku do roha batu siya daging muna. Jala lehonok ku Tuhamu roha na marpakilalan. Jala lehonok ku matodik ku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahetca, asa marparangi hamu di bagasan akka patikku. Akka uhuk pupe, radotan muna, jala patupamuna do. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus
Hudok kami mau lihat itu hosian nasa rohanami. Ala di paujak kohuriam di tanoon. Jala ala dohot hami di juho tu si. Say suru matod di perbadia tu rohanami. Asa tunghu perhato pot hami ho hanguluan nami. Asa lohot tu ho hami. Marhite-hite hapor siaw nasitong. Jala asa totong hu halacok kami pasangapon guarmu na terpuji rodi saliling nililing na. Amin. Mari di mahita sian buku di nomor 640 ayat sada. Tabigima patik ni debata di pesta Pentakoste paduahon sadarion. Imasian patik palimahon dohot patik paunopon. Patik palimahon. Ikon pasangapong mudonato rasmu asa mertua ho. Jalaliling mangulu di tanong nanilihon ni Jehuba di batam di ho. Patik paunopon. Unak ko mamunu. Ima sahatna. Atong rak mangidugugu mahita siang Tuhan di bata lahu mangulahon ako parto patik nai. Ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon ako parto patik ni. Amin. Mari di mahita siang buku di nomor 104 ayat sare dohot taba ayat 4. Sere marohatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolong. Marhiti-hiti anak kaholongan ni roham.
Saya si maroham di hami akan mangarsak dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sa hot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni di batang taringot tuhasesan ni dosata. Songon sitong na mangulu ahon ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomudo rohakku mida hamatian ni parjahat. Nalomudo rohakku mida hamumulak ni parjahat itu madikod dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon madidibatana di gijang. Amin. Maridde mahita siyang bukwede nomor 110 siya ayat sada. Tajahama hatani di batang epistel di pesta Pentakoste paduahon sadarion imasian 2 Musa bidu 35 mamukta mesian ayat 30 sahak Rudi ayat 35 tajahama marsikat soreng dungi Roma hatani si Musa tu halak Israel ida hamuma nunga pola di jauh Jehovah sahalak na Margoar Bezalil anak ni si Uri, ima anak ni si Hur, sian marga Juda. Nunga pola digo hitot dinilibata rohanai marhafistaran, marhapatian, dohot mak perbinotoan, mangaradu ti saluhut ulauni. Asa dipikiri rohana hapat den na sumurung, laho mamadde sere, perak dohot tombaga. Uhut mangulir dohot mamincur baha fitan, mamadde haupe, mabahe kapadeat maragam-ragam. Akup ni nunga di basa-basahun Jehovah hamalon tu bagasan rohana
mengajari halakna asing, ibana dohot si Oholiab, anak ni si Ahisamak, sian margadan, rap kita sudi. Nunga digo Jehovah rohana sida dohot istaran lahu mabahe kapatia maragaraga mamadehau mamuca dohot mangangit abit sian bonang narata langit narara dohot naberham nang hai botar nahalus tole kapatia di paltonon asa dibahen nasida kapatia maragam-ragam jada dipikir-pikir rohana sida hapatia akan sumurung ima sahatna mertua ma akan tumangihon hatani di bata jalan nau piopsa amin. Mari dihita sian buku de nomor 750 ayat 1 dohot ayat 2. Atong taha tidak kun maha porsiaw tay songon nahina tidak kun ni dongat ta saha porsiaw di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jakuba ido ama pergugu na sohatudusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jakuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua turudung di tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahohudul tu siamun ni debata Jakuba amanai pergugu na sohatudusani disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia uria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora sudah amin. Mari dimahita sian bukwete nomor 102 ayat 1 dohot ayat 2 uhud papungu pilihan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta Paduahon Madihita Saluhuna. Selamat Hari Pentakosta Paduahon Madihita 7. Saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah di Pesta Pentakosta kedua hari ini, yaitu dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti semua orang ingin sukses, bukan? Ingin sukses di penjualan, ingin sukses di bisnis, di studi, ingin sukses menjadi orang tua, sukses dalam pemilihan dan lain-lain, dan lain-lain. Karena itulah banyak orang belajar tentang kunci sukses, tentang key success factors. Banyak buku-buku yang ditulis tentang kunci sukses, dan para motivator menawarkan banyak konsep untuk menjadi sukses. Mereka mencari faktor-faktor sekular agar menjadi sukses dalam hidupnya di dunia ini. Tetapi nats hari ini, saudaraku, memberi kita salah satu kunci sukses. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam nats ini. Kita tahu Paulus adalah penginjil yang paling sukses dari antara seluruh penginjil-penginjil. Walaupun dia bukanlah salah seorang dari murid Yesus yang 12 orang itu, tetapi dapat dikatakan dari seluruh rasul-rasul, dialah yang lebih sukses dalam penginjilan. Karena dia menginjili mulai di seluruh Asia hingga ke Eropa. Dan banyak gereja yang berdiri dari hasil penginjilannya yang umatnya dari segala lapisan masyarakat. Pertanyaannya, di mana kunci suksesnya Paulus? Hanya satu, saudaraku, yaitu di dalam Roh Kudus Tuhan. Dia tidak sama dengan ahli-ahli retorika, tidak sama dengan para filsuf di zamannya yang menggunakan keahlian dan hikmat dunianya untuk sukses. Tidak. Paulus sama sekali tidak menggunakan hikmat duniawi. Mengapa? Apakah dia bodoh? Bukan. Dia seorang ahli Taurat yang dididik dengan pengetahuan yang hebat oleh guru besar Gamaliel. Dia menguasai filsafat Yunani kuno. Pengetahuan dan wawasannya sangat mumpuni. Sehingga mari kita coba baca di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24. Festus yang mulia itu pun mengakui kehebatan Paulus selama dia mendengarkan khotbahnya. Dia berseru kepada Paulus, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Dia hebat. Tetapi Paulus tidak mau menggunakan kehebatan ilmunya itu. Dia hanya mau mengandalkan satu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus.
Dia mau hadir di tengah-tengah jemaat Korintus bukan dengan ilmu duniawi yang hebat, tetapi dengan hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena fokus pelayanan dan pemberitaannya hanya satu, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia. Siapa yang mau percaya, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus yang bangkit itu menjadi juru selamatnya, menjadi Tuhannya, pasti mereka akan memperoleh keselamatan itu. Sehingga orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena satu kuasa. Hanya satu kuasa yang bisa melakukan itu, yaitu kuasa Roh Kudus. Itulah kunci suksesnya Paulus. Semua prestasi penginjilan yang diperoleh oleh Paulus seluruhnya adalah karena dia hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sama seperti yang kita baca di epistel tadi, sama dengan Bezalel, dengan Aholiab, yang mereka bisa sukses dengan memiliki beragam-ragam pengetahuan dan keahlian, sehingga mereka bisa sukses membuat kemah pertemuan seperti yang Tuhan buat desainnya. Luar biasa, karena ada Roh Tuhan yang mengendalikan mereka. Saudaraku, saya kira kita juga harus segera mengikuti sikap Paulus ini. Carilah kesuksesan di segala bidang kehidupanmu hanya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bisa. Roh Kudus itu adalah pembela kita, advisor kita, adalah penasehat ajaib yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan advice dari Allah. Pasti nasihat seperti itu adalah sekaliber dengan kehebatan Salomo. Roh Kudus itu juga bisa mengingatkan kita tentang dosa dan tentang kebenaran. Sehingga bila kita memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita akan dituntunnya di jalan kebenaran. Seperti khotbah yang kemarin. Karena itu saudaraku, sekali lagi, bila saudara ingin sukses besar dalam seluruh hidupmu, mari berikan dirimu dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Terutama dalam situasi kita sekarang ini. Oleh virus COVID-19 ini telah memporak-porandakan seluruh kehidupan kita. Banyak dari harapan-harapan, dari cita-cita, dari rencana-rencana kita menjadi hancur lebur oleh karena kedatangan virus ini. Mungkin dari antara kita ada yang sudah kehilangan mata pencaharian. Padahal menurut para ahli, seperti sudah saya khotbahkan pada hari kemarin, bahwa virus COVID-19 ini sangat sulit hilang. Sama seperti virus-virus lainnya. Dan sampai sekarang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Karena itu tidak bisa tidak, kita harus mampu hidup berdampingan dengan COVID-19 yang sangat ganas ini. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup sukses menjalani hidup? Bagaimana supaya kita bisa sukses dalam bisnis, dalam kuliah, dalam karir kita di situasi COVID-19 seperti itu? Mari saudaraku, teladanilah Paulus di sini. Berikan dirimu dikuasai Roh Kudus. Sehingga sama dengan Paulus, kita akan mengalami sukses demi sukses. Paulus juga sering berjalan seperti tanpa arah. Dia tidak punya konsep sendiri tentang perjalanannya. Tetapi Roh Kudus Tuhan menuntun, mengarahkan langkahnya kemana dia harus pergi.
Roh Kudus mengajari apa yang harus dia katakan, bagaimana dia harus melakukan, bagaimana dia menghadapi orang-orang. Ketika dia benar-benar mau dikendalikan oleh Roh Kudus, maka semua penginjilannya itu berhasil dengan sukses. Dia mengalami banyak rintangan. Bahkan dia sering akan dibunuh. Tetapi Roh Kudus mengarahkan langkahnya. Roh Kudus menjaga dia, membentengi dia, sehingga dia bisa lolos dari niat jahat orang jahat itu. Dia juga mengalami masalah tentang keuangan, tentang finansial. Karena penginjilan itu membutuhkan banyak biaya, bukan? Tetapi ketika Paulus memberikan dirinya dikendalikan oleh Roh Tuhan, maka semua biaya penginjilannya tertanggulangi karena Tuhan memberi dia keahlian untuk membuat tenda. Roh Tuhan juga menggerakkan hati jemaat-jemaat di tempat lain untuk memberi, untuk menyumbang, supaya seluruh usaha penginjilannya bisa berjalan. Kuncinya, saudaraku, hanya satu. Dia mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Bahkan ketika dia diadili di hadapan para raja, di hadapan para pembesar, di hadapan mahkamah agama, dia bisa tenang sekali. Tenang menghadapi semuanya itu. Mengapa? Karena ada Roh Kudus Tuhan yang menguatkan, yang meletakkan kata-kata yang akan dia ucapkan. Semuanya itu menjadi keberhasilan penginjilannya. Saudaraku, menjalani hidup normal baru mungkin bukanlah mudah. Pasti tidak seperti cara hidup kita yang dulu-dulu. Tetapi hidup normal baru ini membutuhkan perubahan dalam diri kita, dalam karakter kita, dalam sikap hidup kita, dalam cara pandang hidup kita. Sehingga membutuhkan inovasi, membutuhkan kreativitas yang tinggi. Untuk para sahabat-sahabatku, para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para sintua, memberi pelayanan kepada jemaat di hidup normal baru ini, saudaraku, tidaklah mudah. Tetapi itu membutuhkan inovasi, membutuhkan kreativitas yang tinggi. Mungkin dari antara kita banyak yang bingung sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Dari mana saya harus mulai? Bagaimana caranya? Kepada para pebisnis yang akan memulai usaha, mereka mungkin berpikir, dari mana modalku? Siapa temanku? Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Orang-orang yang tidak tahan bisa putus asa, saudaraku. Bisa bengong sendiri. Bisa takut melangkah ke depan. Tetapi saudaraku, jangan takut. Jangan gelisah. Hari ini kita diyakinkan bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita, bagi saudara, bagi saya, bagi kita seluruhnya, untuk menolong kita meraih kesuksesan demi kesuksesan. Yakinlah, bila saudara mau memberi dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara pasti akan sukses, pasti akan menang menjalani hidup normal yang baru ini. Mengapa? Mengapa, saudaraku? Karena Roh Kudus itu bukanlah sekedar roh. Itu tidak sama dengan roh nenek moyang yang disembah oleh banyak orang. Itu tidak sama dengan roh orang mati bila orang mengatakan ada roh orang mati. Tetapi Roh Kudus itu adalah sebuah dinamis. Dia adalah dinamis, dia adalah dinamit, dia adalah kuasa yang luar biasa. Roh Kudus itu adalah kuasa yang datang dari luar diri kita, yang mampu mengubahkan kita sehingga kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk memudahkan pemahaman kita,
Cara kerja dari Roh Kudus itu bisa kita ibaratkan seperti redoxon. Redoxon itu sekarang banyak dimakan, diminum orang. Karena katanya bisa meningkatkan imunitas tubuh karena banyak vitamin C-nya. Redoxon itu tablet yang berisikan banyak vitamin C, vitamin lain, kalsium, dan nutrisi-nutrisi yang lain. Tetapi dia harus dilarutkan dulu ke dalam air. Setelah dia dilarutkan ke dalam air, maka dia akan mengurai. Dia akan melepaskan energinya. Ketika redoxon itu melarut dan menyatu di dalam air itu, dia akan mengubahkan air itu. Sehingga air itu bukan diubahkan hanya warnanya, bukan hanya rasanya. Tetapi yang terutama, daya air itu diubahkan. Air itu tidak lagi sekedar air, tetapi sudah menjadi air yang bervitamin, air yang berkalsium, air yang bermanfaat besar. Seperti itulah dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berguna bila hanya diucapkan, aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak, saudaraku. Roh Kudus seperti itu ibarat redoxon yang masih utuh di dalam kotaknya. Dia mengandung banyak kekuatan di dalam dirinya sendiri, tetapi tidak berguna bagi orang lain. Tetapi saudaraku, bila kita memberi diri kita dikuasai Roh Kudus itu, disitulah kita akan diubahkan. Coba lihat para rasul-rasul yang 12 orang itu. 12 kurang 1 ditambah 1 itu. Mereka hanya 12 orang. Dan rata-rata mereka dari orang-orang yang tidak terpelajar. Dari orang-orang yang tidak layak diperhitungkan. Tetapi coba lihat saudaraku, hanya dalam beberapa tahun mereka mampu mengubah dunia ini. Walaupun mereka terus dikejar-kejar, diintimidasi, disiksa. Tetapi kekristenan itu bisa meledak. Laris manis di mana-mana. Pertanyaannya di mana kunci keberhasilannya? Hanya satu saudaraku, yaitu ketika rasul-rasul yang lemah itu memberi dirinya dibakar, dikuasai, digorgori oleh Roh Kudus itu. Sehingga mereka menjadi sangat berkuasa. Bukan oleh kuasa mereka, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam mereka. Karena itu saudaraku, bila saudara ingin sukses, terutama menjalani hidup normal baru yang akan datang ini, dan juga ingin sukses di segala bidang kehidupanmu, mari hari ini saudaraku dan seterusnya, berikan dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini benar-benar mau memberi diri kami untuk dikuasai oleh Roh-Mu, dikendalikan oleh Roh-Mu. Sehingga roh kami dan hidup kami digorgori oleh Roh itu. Dia memberi kami jalan yang benar, memberi kami banyak pengetahuan, memberi kami banyak keahlian, memberi kami banyak hikmat. Sehingga kami bisa sukses melakukan, menjalani kehidupan kami ke depan. Terutama menjalani hidup normal baru yang akan kami jalani bersama, berdampingan dengan COVID-19 ini. Yakinkan kami dengan itu Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun dari kami yang masih menutup dirinya untuk menerima Engkau dan untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, berkati bangsa kami, berkati seluruh dunia ini. Kami mohon Tuhan, segeralah bertindak, segeralah usir
hapuskan wabah corona ini dari atas bumi ini. Berikan roh-Mu, hikmat-Mu kepada para ahli-ahli untuk segera mendapatkan vaksin dan obat untuk corona ini. Sehingga walaupun kami harus hidup berdampingan dengan Dia untuk waktu yang lama, tetapi Engkau telah memberikan kami obat dan vaksinnya. Berkati Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Banyak hal yang harus mereka lakukan. Biarlah hikmat-Mu terus menuntun mereka, sehingga kesejahteraan bangsa ini terjamin ke depan. Jauhkan segala orang-orang jahat yang mengganggu pemerintah kami, yang ingin mengambil kesempatan untuk dirinya, untuk kelompoknya, yang mau mengambil keuntungan dari keadaan ini. Tuhan, jauhkan mereka dari bangsa ini. Tobatkan mereka, Tuhan. Tetapi biarlah seluruh bangsa ini bersatu hati, bergotong royong, bersama-sama, bergandengan tangan menghadapi COVID-19 bersama dengan seluruh dampak-dampak yang diakibatkannya. Berkati gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu, sehingga walaupun kami harus menerapkan pola hidup normal baru dalam pelayanan, kami tetap mampu, karena hikmat-Mu akan memberi kami inovasi, memberi kami daya kreativitas yang tinggi, sehingga seluruh ruas-Mu tetap menerima asupan firman Allah yang menguatkan dan mendewasakan iman mereka. Berkati keluarga demi keluarga. Biarlah dengan keadaan ini, keutuhan rumah tangga semakin kokoh. Biarlah semua kami menyadari bahwa rumah kami adalah yang teraman, yang terbaik, istana bagi kami. Sehingga bila ada orang yang selama ini sudah meninggalkan rumah atau tidak peduli dengan rumahnya, biarlah dengan keadaan ini mereka mencintai rumahnya. Karena rumah kami telah Engkau jadikan menjadi altar-Mu, menjadi gereja-Mu, menjadi bait-Mu. Biarlah untuk seterusnya juga rumah kami tetap menjadi rumah-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 670, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Terbigi suara cucu, Jongjong Mahita. Tatangya pemapiliata ali di batama namin na di banwa gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masyanan ni lehon mituhami pilihan nami tuho
Sai jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia makuarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hamuluan siapari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Horas madihita.